Thank you, Rina. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Nilam ya? Oke, Nilam. Siapa lagi ya? Siapa? Udah ya, Nilam aja ya. Nilam? Sakit, oke. Nilam sakit. Kita lebih semangat lagi. Miss kasih ini ya. Ada ice breaking nih. Pagi-pagi itu harus semangat gitu ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya, semuanya berdiri, yuk, berdiri. Kita semangat. Berdiri. Ya, gerakan tangannya, yuk. Semangat. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Oke, ya, Jenny, about what? Our lesson. Reading vocabulary about legend Tobalik. Oke, good ya. Reading ya, reading vocabulary about Tobalik ya, membaca tentang apa nak? Tobalik nak? Apa itu? Oke, Danau Toba ya. Kita ada pelajari kemarin kan nak, bagaimana cara membacanya, ya, bagaimana mengidentifikasikan tentang Danau Toba itu, gitu nak? Atau ini pesan moral dari Danau Toba itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini misalnya lagi nih. Cerita apa yang kalian sukai dari legenda-legenda itu nak? Cerita rakyat. Ada nggak kalian membaca cerita tentang legenda? Oke, yang Mas. Yang lain misalnya waktu SD, kalian suka baca apa? Batu nangis ini? Maling Kundang. Iya, oke, good. Maling Kundang ya. Apa lagi? Yang kalian sukai? Timun Mas. Bawang putih bawang merah. Oke, bagus. Ya, didengarkan dulu. Nah. The Legend of Toba Lake. Once upon a time, there was a handsome man. His name was Pataragu Sahara. He liked fishing. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set it free. Pataragu could not bear it. He made the fish free. As soon as it was free, the fish changed into a very beautiful woman. She attracted Pataragu so much. He fell in love with that wise woman. The woman wanted to marry with him and said that Pataragu had
tried to keep the secret which she had been a fish. Batara agreed and promised that he would never tell anybody about it. They were married happily. One day, Batara got very angry with his daughter. He could not control his mood. He shouted angrily and called word of fish to his daughters. The daughters were crying. They found their mother and told her about it. The mother was very annoyed. Batara broke his promise. The mother was shouting angrily. Then the earth began to shake. Volcanoes started to erupt. The earth formed a very big hole. People believe that the big hole became a lake. Then this lake is known as Toba Lake. Nah, ini dia caranya ya. Bagaimana cara menceritakan kembali isi dari cerita rakyat itu ya, nak. Nah, pertama itu kamu harus baca ya. You must read. Ya, cerita yang kamu ingin ceritakan kembali itu, misalnya, example, you read about Timun Mas. Ya, jadi you must selalu membaca Timun Mas itu, gitu ya. Harus dibaca misalnya sekali, 2 kali, 3 kali lah, sampai kamu paham isi dari cerita itu, gitu ya. Nah, setelah itu kau catat ya, you write. Informasi penting ya, nak. Informasi penting about the story ya, tentang cerita itu. Oke, ada Timun Mas atau tadi tentang ini juga Toba Lake ya. Jadi tulis ditulis apa aja itu informasi yang penting. Nah, setelah itu udah kamu ceritakan kembali menggunakan bahasa kamu sendiri, gitu ya, nak. Nah, jadi menggunakan bahasa kamu sendiri. Bagaimana? Seperti inilah mengarang, gitu ya. Gimana? Bisa kan, nak? Hah? Sama seperti kayak kita belajar bahasa Indonesia, ya. Nah, perbedaannya itu di sini kita belajar bahasa Inggris, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi caranya itu sama ya, nak. Bisa buat ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. This is example. Menceritakan kembali tentang Danau Toba ini. Nah, ini ya, ini contohnya. Singkat kan? Kalau tadi kan berapa menit kira-kira tadi? Kira-kira video tadi itu kira berapa menit? 3 menit kan? Mungkin tadi sini itu ada 4 paragraf atau 3 paragraf. Nah, ini menjadi 1 paragraf, gitu ya, nak. Nah, itu dia ya, nak. Oke? Nah, ini dia. Coba. Siapa nih yang mau membaca dulu? Mau baca? Ini dia contohnya menceritakan kembali Danau Toba. Coba baca dulu. Nah. Toba white and changing disappear. That water of the falls very high and white too from a light. Oke, good ya. Ya, kalian tepuk tangan telinga. Ya, good ya. Ya. Kalian itu bagaimana? Menurut kamu itu bagaimana? Ya, beda lagi kan? Menurut Rina beda, menurut Jessie beda, Jenny juga beda. Atau menurut kelompok berbeda masing-masing, bagaimana cara menceritakannya itu ya. Bisa coba dulu ya, Miss coba dulu nih. Miss kasih waktu kira-kira 5 menit. Coba kamu ceritakan dulu kembali
bagaimana ini tentang Danau Toba ini ya nak? Ya. Coba tuliskan aja dalam bahasa Indonesia dulu ya. Teksnya tadi ya. Terus namanya ya nak? Oke. Ya ayo boleh dibacakan sekali ya nak. Kasih waktu kira-kira 3 menit, paling lama 5 menit ya. Nah, menceritakan tentang Danau Toba ya, Toba Lake. Ya nak. Ya, tulis dulu. Oke? Oke. Bisa. Satu lagi, last one. Ya, ayo. Semangat semua jadinya kalau tentang ini ya. Tentang legenda ya. Oke, good. Oke, Lili ya. Baca sini nak. Sini nak, quote-quote ya. Apa jangan malu. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Toba. Ia sangat suka memancing. Waktu itu ia mendapat ikan yang sangat besar. Ia terkejut melihat ikan yang ia tangkap bisa berbicara. Tak lama kemudian ikan tersebut berubah menjadi sosok wanita cantik. Dan beberapa hari kemudian mereka pun menikah. Dan mereka pun memiliki anak yang bernama Samosir. Samosir membuat ayahnya marah. Tak lama kemudian anak dan istri Toba pun hilang. Air meluap sangat tinggi dan luas menentukan. Oke ya, tepuk tangan tuh Dede, bagus ya. Oke, good. Ya, Dede ya. Oke, bagus ya nak. Setelah itu Rina. Ya, sini nak, Rina. Ya. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Toba terkejut karena ikan yang ditangkapnya bisa berbicara, dan ikan tersebut berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Wanita itu berkata ia akan menikah dengan Toba, tapi dengan satu syarat, yaitu tidak menyebutkan asal usulnya. Mereka pun menikah. Setelah menikah, Toba memiliki anak. Anak tersebut bernama Samosir. Samosir membuat Toba marah dan berkata, anak dan istri Toba hilang. Bumi berguncang dan membuat sebuah lubang besar. Tiba-tiba air meluap dan lubang tersebut menjadi danau. Danau tersebut bernama Danau. Oke, good ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu Rina. Oke. Tadi bagus ya, bukan tadi tinggal dari nomornya tidak ya. Semuanya bagus ya nak. Semuanya bagus, hasilnya bagus ya. Nah, oke, sekarang nih. Coba sekarang bentuk dulu kelompoknya, ayo. Nah, sama bawa handphonenya ya nak. Ke kelompoknya masing-masing sekarang. Ya, ayo. Angkat dagunya tapi jangan begini ya nak. Jangan diangkat ya maksudnya. Ya. Oke, dah. Kita ada
Waktunya Miss kasih kira-kira ini nak 10 menit ya nak. Ya. 10 menit. Ya, saya dulu teksnya. Ya. Oke. Ya, panjang nah. Justru panjang itu setelah itu diceritakan kembali secara singkat. Nah, gitu. Ya, seperti pertanyaan tadi. Yang tadi. Nah. Ya. Terus dulu kata Indonesia-nya, setelah itu terjemahkan ya bahasa Indonesia. Nah, nah, ini ada penilaian ininya ya. Ada penilaian kelompok ya. Ya boleh kalau ini nggak boleh video boleh ya video ya. Kalau malas membaca buka di videonya, dengarkan gitu ya. Didengarkan dari video boleh ya. Nggak mesti membaca, mendengarkan. 10 menit ya. Bismillah ya. Bismillah ke kelompoknya nih. Ya penilaiannya pertama dalam kelompok, kedua hasil dari ya bagus kayak gitu. Ya. Kenapa Deliska? Video apa? Seorang ibu. Makanya itu gue salah. Kan, sama mana? Terus ke bawah terus kan di belakang dia kata Miss. Yang baru, kita baru. Ya, itu nak betul ya. Oke. Bagus gitu saja. Di kota lama. Rina, mulai. Rina ya. Oh, udah, baik. Udah? Oke, ini kelompok Rina ya. Oke. Ya, Rina. Oke. Waktunya sudah habis. Ya. Tahan di ya. Oke. Next, kelompoknya ada Rizka.
coba agar yang membantu tetapi anaknya aku bisa dengan suara keras. Ternyata hanya masuk darah tetapi mulai menghilang. Benar, tapi ada salahnya. Kalau anak kamu sudah Apa nak? 3 tahun Ya, dengarkan Rena, cerita dari kelompoknya. Pesan moral. Apa pesan moral dari cerita Timun Mas? Sebagai anak sudah seharusnya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Oke ya, bagus sekali ya dari kelompok Jenny. Tepuk tangan kita dari kelompok Jenny ya. Nah, pesan moralnya yaitu sebagai anak seharusnya menghormati dan berbakti kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan. Nah, memang kita itu harus menghormati ya, menghormati orang tua kita ya, karena kita sebagai seorang anak. Oke, good. Oke, jadi kalian sudah mengerjakan ya nak kelompok kalian dengan baik ya. Ada kelompoknya Rina, kelompok Derek, Jenny, dan kelompok kita ya. Oke. Nah sekarang nih kalian semua sudah bisa menceritakan tentang cerita rakyat ya nak. Udah bagus ya nak. Pertama tadi tentang apa? Maling? Maling itu apa? Tentang danau Toba. Kalian sudah menceritakan dengan bagus ya. Menurut kalian sendiri. Sekarang menurut kelompok kalian masing-masing yaitu menggunakan handphone supaya lebih cepat gitu ya nak. Oke, good. Nah siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Rina ya bagus. Rina ya apa nih? Ya oke ya Rina bagus ya. Rina mengatakan bahwasanya dapat menceritakan kembali tentang apa tadi? Tentang legenda apa judulnya tadi? Keong? Ya, ya. Oke, good ya nak. Dari situ kita dapat pesan moralnya ya. Ya, pesan moral dari Maling Kundang. Pesan moral dari Keong Mas. Sekarang misalnya nih terakhir. Apakah pembelajaran hari ini membuatmu tertarik? Iya. Enak? Ya, apa itu? Jadi? Oke, ya. Menggunakan handphone ya. Oke. Kalian suka menggunakan handphone belajar, nak? Suka. Jadi, lain kali kita menggunakan handphone lagi ya. Oke, pada selanjutnya nanti kita menggunakan handphone lagi supaya kamu lebih semangat lagi ya. Oke. Hal apa yang paling menarik dalam pembelajaran tadi? Ya, Deviska. Dapat belajar menggunakan HP untuk belajar menceritakan kembali cerita legenda. Ya, oke, bagus. Ya, ya. Ya. Nah, yang terakhir, adakah hal yang baru kamu belajar hari ini? Ya, apa Deviska? Dapat belajar bagaimana menceritakan kembali cerita legenda. Ya, dapat menceritakan kembali tentang ya Deviska tadi ya. Apa tadi Deviska tadi? Dapat belajar
makan ya. Tuliskan nama benda-bendanya. Nah, satu ruang itu seberapa ada di rumah kamu ya? Ya, misalnya benda ada 5, 3 gitu ya nak. Oke, good. Nah, oke, Miss Ira cukup pembelajaran kita hari ini. Itu data yang lama berarti. Ya, pembelajaran kita cukup hari ini. Ya nak. Ya. Sampai jumpa di hari yang akan datang ya nak, minggu depan ya. Sampai jumpa, jangan lupa dicari ya, dicari nama benda-bendanya ya nak. Ya. Oke. Coba sekarang siapa yang menutup pembelajaran kita hari ini? Ya, Rina. Berdoa. Oke, siap. Ya. Baik. Oke, sampai jumpa minggu depan ya nak. Jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan ya. Karena cuaca hari ini enak. Oke, sampai jumpa. Oke, see you.